Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Mustawan dan saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester dari mata kuliah Aljabar Linear. Untuk soal yang pertama, buatlah satu video presentasi yang menjelaskan jawaban dari tugas makalah yang sudah diberikan secara rinci dengan ketentuan seperti di bawah. Yang pertama, ada durasi video tidak kurang dari 4 menit, suaranya jelas dan tidak bising, ketiga gambar video jelas. Untuk jawaban dari soal yang pertama sudah saya lampirkan link videonya, nanti bisa dilihat melalui link berikut. Kemudian kita masuk ke soal yang nomor 2. Diketahui vektor U berisi matriks EGH-XY dengan vektor V yang berisi A, B, C, Y, X. Dan apakah mereka saling bebas linear di R3? Jawabannya, untuk menentukan apakah dua himpunan faktor saling bebas di linear R3, kita perlu memeriksa apakah tidak ada vektor yang dalam satu himpunan dapat diekspresikan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor yang di dalam himpunan lainnya. Dalam kasus ini, kita memiliki dua himpunan vektor. Yang pertama ada vektor O yang berisi E, G, H, X, Y, dan vektor V, A, B, C, Y, X. Dan tujuan kita menentukan apakah kedua himpunan vektor ini saling bebas linear. Dua himpunan vektor bisa dikatakan saling bebas linear jika tidak ada vektor dalam satu himpunan yang dapat diekspresikan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor dalam himpunan lainnya. Dan dengan kata lain, tidak ada vektor dalam satu himpunan yang bergantung pada vektor-vektor dalam himpunan lainnya. Nah, dalam kasus ini kita dapat mengamati bahwa vektor X dan Y muncul di kedua himpunan vektor U dan vektor V. Nah, ini berarti bahwa vektor X dan Y dapat diekspresikan sebagai kombinasi linear dari dirinya sendiri dan dalam himpunan lainnya. Karena terdapat vektor yang sama di kedua himpunan, yaitu X dan Y, maka kedua himpunan vektor ini tidak saling bebas di R3. Kemudian masuk ke soal nomor 3. Buatlah satu program matriks inverse dengan bahasa pemrograman yang Anda ketahui. Untuk soal nomor 3, saya menggunakan program bahasa pemrograman C untuk membuat program inverse matrix. Jadi yang pertama kita deklarasikan library-nya, yaitu include stdio.h. Kemudian kita membuat fungsi untuk menghitung determinan matriks 3x3. Nah, kita deklarasikan nih float determinan, kemudian di dalamnya nanti ada float matriks yang memiliki array 3x3. Nah, kemudian kita masukkan rumus penghitungan determinannya. Oke, kalau udah kita masuk ke program utamanya. Yang pertama kita deklarasikan 3 variabel. Yang pertama variabel matrix yang berisi array 2 dimensi, yaitu 3x3. Kemudian kita deklarasikan lagi variabel inverse yang dimana inverse ini memiliki array 2 dimensi, yaitu array 3x3. Kemudian kita deklarasikan variabel determinan. Nah, kemudian kita lanjut membuat program input matrix dari pengguna atau user. Kita print, masukkan elemen matrix 3x3. Nah, kemudian kita baru masukkan perulangan. Perulangan ini nanti membuat pengguna bisa input sebanyak 3x3. Jadi for integer 0 hingga i kurang dari 3. Kemudian di bawahnya lagi ada integer j sama dengan 0, j kurang dari 3, j++. Nah, jadi si variabel j ini akan berulang terus hingga
angka sebelum 3 yaitu 0, 1, 2. Kemudian jika sudah, nanti baru masuk ke perulangan ke atasnya integer i sama dengan 0, i1, 2, 3, i1, 1, 2, sorry. Nah, scanf ini berfungsi untuk menginputkan nomor atau angka ke dalam matriks yang memiliki array 2 dimensi. Oke. Kemudian kita coba hitung matriks determinan matriksnya menggunakan fungsi determinan matriks yang udah kita tulis tadi yang di awal, yang ini. Oke. Nah, jika sudah, kita harus memeriksa nih apakah matriks tersebut invertible atau tidak. Menggunakan komen jika determinan sama dengan 0, maka print matriks tidak invertible karena determinannya sama dengan 0. Baru kita menghitung inverse matrix. Di sini kita menggunakan 2 kali perulangan for, kemudian kita deklarasikan variabel inverse yang isinya i dan j. Baru kita hitung menggunakan rumus inverse matrix. Nah, kemudian untuk menampilkan inverse matrixnya kita menggunakan perulangan juga. Kita gunakan printf inverse matrix, kemudian kita print satu persatu di tiap bagiannya seperti itu. Untuk contohnya kita bisa demokan, kita sebaran program yang udah kita tulis tadi. Oke, contoh kita masukkan matriks 9 kali input, jadi 5, 3, 6, 7, 7, 1, 3, 5, 2. Ini kan udah 9 berarti ya. Coba kita masukkan. Nah, nanti muncul hasil inverse matrixnya, yaitu bisa dilihat seperti gambar. Nah, kemudian kita cocokkan dengan program kalkulator yang asli, kalkulator inverse matrix ya. Di samping sini kita masukkan matriksnya, ini 5, ini 3, ini 6, 7, 7, 1, 3, 5, 2, 5, 2. Kita coba cek apakah hasilnya sesuai. Ke 5, 2. Nah, kita cek di bagian inverse. Apakah hasilnya sesuai? Ya, dilihat. Untuk A11 hasilnya 0,09 betul. A12 0,25 juga betul. Di sini angka 13 negatif 40,6 jika dibulatkan juga betul 0,41 dan lain sebagainya. Dan hasil inverse matrixnya dari program yang telah dibuat itu sesuai dengan kalkulator matriks yang ada. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.